Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pernah berlatih di tempat gym atau tempat fitness, maka biasanya ketika kita berlatih di sana, kita akan ditawari seorang personal trainer atau biasa disebut dengan PT. Personal trainer akan menolong kita dan mengarahkan kita setiap kali kita berlatih di sana. Sederhananya, personal trainer seperti seorang penolong yang menolong kita waktu kita belajar mengangkat beban-beban tertentu atau beban-beban berat sampai pada akhirnya kita terbiasa dengan beban-beban itu. Berbeda halnya dengan seorang pembantu. Pembantu adalah orang yang ada di rumah kita di mana dia mengerjakan hal yang tidak mau kita kerjakan. Tidak mau kita kerjakan itu sebabnya kita minta orang lain mengerjakannya. Jadi bukan karena kita tidak bisa kerjakan, tapi karena kita tidak mau kerjakan. Tentu dengan alasan yang berbeda-beda, entah karena waktu atau karena kesibukan-kesibukan. Jadi kita tidak mau kerjakan. Lalu kita minta seorang pembantu yang mengerjakannya. Nah, dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6 dikatakan begini Bapak Ibu. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ternyata dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu penolong. Tuhan dalam Alkitab tidak dikenal sebagai pembantu, tapi Tuhan dikenal sebagai penolong. Sekali lagi, apa perbedaan antara penolong dan pembantu Bapak Ibu? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah penolong adalah seseorang yang menolong kita melakukan apa yang tidak dapat kita kerjakan. Penolong adalah seseorang yang menolong kita untuk mengerjakan hal yang tidak dapat kita kerjakan. Sedangkan pembantu adalah seseorang yang mengerjakan hal yang tidak mau kita kerjakan. Jadi penolong dengan pembantu adalah dua hal yang berbeda. Nah, pelajaran apa yang saya mau seberangkan dari bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Tanpa sadar, seringkali banyak dari kita menjadikan Tuhan sebagai seorang pembantu bukan penolong. Saat kapan kita menjadikan Tuhan seperti seorang pembantu? Saat banyak hal yang harusnya kita dapat kerjakan, tapi kita minta Tuhan yang mengerjakannya. Saya ulang, saat kapan kita menjadikan Tuhan seperti seorang pembantu? Saat banyak hal yang harusnya kita bisa kerjakan, lalu kita minta Tuhan yang mengerjakannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya sangat setuju dengan kalimat kita kerjakan bagian kita, selebihnya adalah bagian Tuhan. Tetapi selama ini orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai pembantu adalah semua dia serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang kerjakan. Nah, mengapa saya menyampaikan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Saya melihat banyak dari kita atau banyak dari orang percaya baru menjadikan Tuhan itu sebatas pembantu, bukan penolong. Contoh sederhana, kalau kita bermalas-malasan dan kita berharap kita diberkati, kita sukses, itu namanya kita menjadikan Tuhan sebagai pembantu kita. Ya, atau Tuhan yang mengerjakan semuanya bagi kita. Kita tidak mau bekerja, kita tidak mau berupaya, namun mengharapkan ada berkat, ada kemajuan, ada kesuksesan. Ingat, Tuhan itu menolong ketidakmampuan kita, bukan menolong kemalasan-kemalasan kita. Ini penting Bapak Ibu. Tuhan itu menolong ketidakmampuan kita, bukan kemalasan-kemalasan kita. Jadi berhati-hati. Jangan-jangan kita baru menjadikan Tuhan sebagai pembantu kita, belum penolong. Kalau penolong berarti kita mengerjakan dulu, kita upaya dulu, baru kita minta Tuhan tolong kita. Tapi kalau pembantu kita di rumah dan kita mengharapkan Tuhan yang mengerjakan semuanya. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berhati-hati, jangan sampai salah. Tuhan itu penolong, bukan pembantu. Amin, Bapak Ibu, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless you.